Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari persiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengannya, bersekutu dengan firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terus berfirman Tuhan, sehingga hati kami terang berjalan bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terangi jalanku. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami, tuntun kepada kebenaran-kebenaran hidup di dalam-Mu Tuhan. Hingga kami menemukan jalan keselamatan kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami berjalan di dalamnya, mengerjakan keselamatan itu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat pada waktu mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Bapak Ibu, perikop di atas sebenarnya ada sebuah kritikan dari Yesus yang ia sampaikan bagi orang Yahudi yang tidak bisa melihat apa yang telah dilakukan Yesus sebenarnya adalah menunjukkan bahwa dirinya lah Mesias yang selama ini umat Yahudi tunggu-tunggu nanti-nantikan. Yesus telah melakukan segala tanda kemesiasan, tetapi orang-orang Yahudi ini masih belum bisa melihat itu, masih saja meminta tanda. Maka Yesus berkata, angkatan ini tidak akan diberi tanda lain selain tanda Yunus.
Di Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42, tanda Yunus berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Mesias, disamakan sebagaimana 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Yesus mati di dalam alam maut, tetapi kemudian 3 hari bangkit kembali karena alam maut tidak bisa menguasainya. Itu salah satu tanda kemesiasan. Tetapi di Lukas ini menyoroti tanda yang lain, yaitu berbicara tentang penghukuman. Yunus adalah nabi yang dikirim untuk penduduk Niniwe, mengingatkan akan adanya datang hari penghukuman bagi mereka bila mereka tidak bertobat. Maka seperti Yunus pada zaman dahulu, Tuhan Yesus juga mempunyai pesan. Bukan pesan penghukuman, tetapi justru pesan keselamatan. Dalam hal ini disebut 2 contoh orang yang sikapnya terpuji karena menyambut pemberitaan, ya, yaitu seperti ratu dari selatan dan penduduk kota Niniwe. Seperti ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba yang dikisahkan di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13, yang mencari dengan segala upaya hikmat dari Salomo untuk mendapat pemberitaan yang dari Salomo. Demikian yang kedua, penduduk kota Niniwe yang menyambut pemberitaan Yunus untuk seruan bertobat, dan mereka telah bertobat. Injil Lukas mencatat dengan girang kedua contoh tersebut di atas, dihubungkan dengan dunia bangsa-bangsa ini. Sekali lagi, Injil Lukas menjelaskan ratu dari Sheba datang atas prakarsanya sendiri dari ujung bumi untuk bertemu Salomo dan mendengar hikmatnya. Dan juga seperti halnya penduduk Niniwe pada zaman itu, ya, adalah juga ibu kota dunia, sentral pada waktu itu. Dan mereka menyambut seorang nabi yang datang dari Israel, yaitu Yunus, dan mereka bertobat karena pemberitaan dan khotbah Yunus. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Mengapa Yesus menyampaikan hal ini? Tuhan Yesus menampilkan sosok Ratu Sheba dan penduduk Niniwe sebagai suatu teladan bahwa mereka yang justru adalah golongan orang-orang asing ini telah menyambut berita baik tentang Allah. Sikap yang baik dari Ratu Sheba dan penduduk Niniwe adalah merupakan suatu paradoks dari sikap orang-orang Yahudi terhadap berita baik yang Yesus sampaikan sebagai Kristus. Khususnya para pemuka agama Yahudi malah tidak dapat melihat tanda yang diberikan Allah dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka. Ini suatu celaka besar. Orang-orang Yahudi itu karena mereka tidak dapat menggunakan mata mereka untuk melihat suatu tanda yang sebenarnya jelas-jelas nampak di tengah-tengah mereka. Secara terang-terangan bahkan Yesus mengklaim dirinya lebih besar dari Salomo dan lebih besar dari Yunus. Namun sayang bangsa pilihan Allah itu tidak bisa mengenali hikmat atau kehebatan Yesus sebagai Kristus Juru Selamat. Perikop ini ditutup dengan membandingkan mata dengan pelita. Pelita memberikan terang, dan mata adalah penerima terang. Maksud daripada ayat ini, ayat 34 adalah dalam hal terang, maka seluruh tubuh adalah bergantung kepada mata. Kalau mata kita baik, maka manusia itu akan melihat cahaya. Apabila mata kita buruk, meski kita berada di lingkungan terang sekalipun, maka seluruh tubuh pun akan menjadi gelap, sebab indera matanya tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah sebuah kiasan yang Tuhan Yesus mau sampaikan, bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi untuk bisa melihat kebenaran ini dibutuhkan terang. Terang bicara dua hal. Yang pertama, Roh Kudus.
Roh Kuduslah yang menerangi hati manusia sehingga bisa melihat tanda-tanda daripada kemesiasan Yesus. Sehingga Roh Kuduslah yang membuat orang bisa bertobat, membawanya dalam pertobatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi terang juga berbicara tentang pelita, yaitu firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, perhatikan sekali lagi ayat 36 sebagai penutup. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita, firman Tuhan menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi inilah berita firman hari ini. Berbahagialah orang yang bisa melihat tanda-tanda yang Yesus bawa dalam kehidupannya. Bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat bagi setiap orang. Dia yang telah mengalahkan maut atas kematian dan kebangkitannya. Dia menganugerahkan hidup kekal kepada setiap kita. Kematiannya menebus segala hukuman dosa kita. Dia menanggung segala hukuman bagi kita. Dan kebangkitannya menyatakan dia berkuasa. Dia adalah Allah itu sendiri yang memberikan kehidupan kekal. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa menerima ini. Karena Roh Kuduslah yang membuat orang menjadi percaya. Dan firman Tuhan yang terus menerangi hidup kita menuntun kepada keselamatan dan mengerjakan keselamatan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru, dan berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Secara khusus kami berdoa, mohon berkat Tuhan limpahkan atas keluarga kami, atas pasangan hidup, atas anak-anak yang Kau anugerahkan, atas masa depan yang telah Kau rancangkan. Sebagai umat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, tuntunlah keluarga kami Tuhan. Dalam rancangan-Mu, dalam kebenaran-Mu, seturut kehendak-Mu. Sehingga keluarga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap prianya Allah berfungsi sebagai pemimpin, sebagai imam bagi keluarganya, bagi istri anak-anaknya, membawa mereka di dalam ibadah yang berkenan kepada Allah sebagai penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Dan para istri menjalankan tugasnya dalam kasih sayang yang daripada Tuhan, mendampingi suaminya sebagai penolong yang sepadan, dan merawat, memelihara anak-anak dalam contoh iman teladan di dalam Engkau dalam kasih sayang daripada-Mu Tuhan. Anak-anak kami seperti mata panah di tangan pahlawan. Engkau mengarahkan mereka dalam iman percaya pada masa depan yang indah di dalam Engkau yang Engkau rahmati Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak kami, generasi ilahi yang Kau titipkan kepada kami, supaya mereka ditutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan, dalam roh-Mu. Mereka hidup berkenan dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Berkati studi mereka, masa depan, pekerjaan mereka, dan pengikutan mereka kepada-Mu Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Pada akhirnya tak lupa kami bawa dalam doa jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk Ibu Fang-Fang, Tuhan kuatkan imannya tetap di dalam Engkau. Untuk Mbak Tati di Semarang juga, Tuhan terima kasih, ia kembali telah menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya Engkau teguhkan terus imannya dan ia boleh bersandar kepada Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat, kesembuhan dan juga pertolongan iman percaya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara,
doa bagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.